Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hello guys, salam sehat, salam semangat. Masih di podcast Dwi Nofta Official, podcast education and inspiration. Oke, podcast kali ini kita kedatangan tamu dari Amerika Serikat langsung loh. Penasaran sama siapa kita akan berbincang? Baiklah, saya perkenalkan nama narasumber kita dahulu ya. Baik, beliau mempunyai nama Kusuma Reva Haratama SPD. Beliau lahir di Trenggalek tertanggal 7 Mei 1997. Jurusan yang beliau ambil yaitu Civil Engineering di perguruan tinggi Northeastern University, Amerika Serikat. Oh iya, beliau mendapatkan beasiswa pendidikan Indonesia loh dan mempunyai prestasi unggul yaitu menjadi Duta Investasi Kabupaten Trenggalek tahun 2020. Baik, langsung aja kita Q&A bersama Kak Reva. Untuk pertanyaan yang pertama, Kak Reva, motivasi dan hal apa yang membuat kakak untuk melanjutkan S2 ke Amerika? Kalau ngomongin soal motivasi, sebenarnya aku ini udah seneng banget, tertarik banget sama dunia teknik sipil dan bangunan itu dari aku kecil. Tapi kalau spesifik kenapa aku tertarik ke Amerika itu kalau nggak salah mulai tahun 2013 dan aku kira-kira waktu itu usia SMP. Jadi di usia segitu aku udah mulai ngamatin kayak bangunan-bangunan sipil yang ada di US dari film-film Hollywood. Salah satu contoh bangunan sipil yang aku dulu suka banget, tertarik banget dan kagum itu adalah trotoar yang ada di US. Jadi di film-film Hollywood itu kan digambarkan kalau kita itu udah bisa pergi kemana-mana ke seluruh penjuru kota dengan jalan kaki karena fasilitasnya yang sangat mendukung kegiatan pedestrian kayak gitu. Aku lupa itu judul filmnya apa, tapi di situ pokoknya aku kayak kagum dengan tokohnya itu anak kecil dan dia itu anak usia SD lah. Dia itu ke sekolah bisa naik sepeda, main kemanapun bisa naik sepeda gitu. Nah dari situ aku mikir kalau di sana anak-anak keluar rumah bisa naik sepeda, kayak jalan kaki juga aman-aman aja gitu, nggak takut kayak kecelakaan di jalan karena emang fasilitasnya kayak gitu ya. Aku mikir kalau hal yang kayak gini atau bisa dibawa ke Indonesia, diaplikasikan di Indonesia, ini bakal keren banget gitu. Tapi sebelum itu aku jujurnya emang pengen ngerasain gimana sih tinggal di Amerika, tinggal di lingkungan yang kayak gini, tinggal di lingkungan yang infrastrukturnya sangat baik dan didukung oleh pemerintah. Tapi ketika dewasa aku orientasi pemikirannya udah mulai berubah. Yang kayak tadi, yang awalnya aku pengen ngerasain tinggal di Amerika, berpindah ke bagaimana bisa membuat Indonesia seperti Amerika, kayak gitu. Jadi itulah tujuanku saat ini, yaitu aku pengen belajar dari negara ini, Amerika, dan suatu saat bisa membawa teknologi khususnya yang dalam bidang teknik sipil untuk bisa diaplikasiin di Indonesia kayak gitu. Wah, Masya Allah, berarti udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari dan jauh-jauh tahun juga ya Kak Reva, serta niat dan kontribusinya itu mulia banget untuk negara. Masya Allah banget Kak Reva.
Lanjut di pertanyaan kedua Kak Reva ya, di balik perjuangan untuk mendapatkan beasiswa S2 ke Amerika Serikat, pasti kakak mempunyai support system. Nah, boleh ceritain dong kak, siapa saja yang menjadi support system kakak atau orang-orang yang berpengaruh di dalam kehidupan Kak Reva? Silahkan kak. Support system, alhamdulillah banyak banget orang yang sebenarnya tuh berperan di belakang layar atas pencapaianku saat ini ya. Yang pertama pasti orang tua, bapak sama ibu, mereka yang selalu kasih aku dukungan, terutama dukungan finansial. Terus sebenarnya ini ya, mereka ini kan memang pasti sebagai orang tua selalu mendukung buat apapun pilihan hidup yang diambil anaknya, asalkan tuh baik gitu. Tapi awalnya ini ibuku nggak terlalu ini ya, nggak semudah itulah buat ikhlasin aku berangkat ke Amerika, apalagi sendiri gitu. Bisa dibayangin jarak Indonesia sama Amerika itu kan rentang waktunya 12 jam ya, bahkan kadang-kadang bisa 13 jam gitu. Nah itulah yang bikin, salah satu alasan yang bikin ibuku tuh kayak nggak ikhlas gitu di awal. Tapi setelah aku yakinin kalau ya aku sebagai anak yang udah dewasa, bisa menjaga diri, dan ini juga salah satu impian terbesarku, jadi beliau bisa mengikhlaskan dan sekaligus memberikan restu ke aku. Di orang-orang lain yang juga sangat berjasa ke aku yaitu para dosen S1 dari UM. Mereka yang selalu kasih aku dukungan, motivasi, dan juga penunjuk jalan. Kalau boleh jujur sebenarnya peran mereka juga sangat banyak sih. Mereka yang bantu aku buat daftar di kampus ini, terus bantu aku juga buat menghubungi profesor yang di sini, dan juga bantu nyiapin berkas-berkas, bukan nyiapin ya, tapi kayak membantu mengevaluasi berkas-berkas yang aku siapin buat beasiswa ini. Dan masih banyak banget jasanya yang aku nggak bisa sebutin satu-satu. Terus juga ada teman-temanku yang lagi-lagi aku nggak bisa sebutin satu-satu. Intinya mereka juga ikut turut kasih dukungan, sekaligus ngebantu aku buat belajar mempersiapkan seleksinya. Iya, pasti doa dan restu orang tua itu yang utama. Memang terasa berat, tetapi kalau sudah jalannya insya Allah bakalan menjadi suatu motivasi tersendiri dan bakalan ridho dan ngasih yang terbaik juga ya kak ya. Selain orang tua, ya benar, tentunya ada orang-orang di balik layar yang menjadi hal hebat untuk kita menggapai mimpi kita itu sendiri. Masya Allah. Pertanyaan ketiga nih Kak Reva, boleh di-spill sedikit nggak nih Kak tips untuk tidak mudah menyerah dalam mengikhtiarkan mimpi hingga bisa mendapatkan beasiswa S2 ke Amerika Serikat? Tips yang pertama pasti luruskan niat dan bulatkan tekad. Apapun niat kita buat belajar ke negeri orang, usahakan niat itu baik. Baik buat kita, baik buat komunitas di lingkungan kita ke depannya. Terus juga tips yang kedua, jangan pernah lupa buat berdoa, karena kekuatan doa itu nggak main-main. Meskipun kita tahu kalau kita berdoa nggak bisa langsung sehari 2 hari jadi gitu ya, kita mesti sabar, konsisten, it takes time. Insya Allah kalau yang kita doakan itu baik buat kita, baik buat orang lain, akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tips yang ketiga yang gak kalah penting, sekaligus aku pengen sampaikan ke semuanya, ketika kita merasa mimpi kita terlalu besar buat kita,
Jangan pernah putus asa. Yang kita perlu lakukan itu ialah memecah mimpi besar itu. Satu mimpi besar dipecah jadi target-target yang lebih kecil. Misalnya dalam konteks beasiswa ini ya, mimpi besar kita adalah dapetin beasiswa ini. Untuk bisa dapat beasiswa kan persyaratannya banyak banget. Nah, persyaratan inilah yang akan kita jadikan sebagai perpecahan target besar tadi. Seumpama persyaratan pertama itu nilai bahasa Inggris minimal sekian. Nah, kemudian persyaratan kedua harus sudah punya LOE. Persyaratan ketiga esai dedikasi dan segala macam. Nah, 3 contoh poin itulah yang kita jadikan sebagai target-target kecil. 3 target kecil. Nah, lebih jauh lagi seumpama karena persyaratan pertama tadi adalah skor bahasa Inggris yang minimal katakanlah IELTS 6,5. Dalam beberapa bulan persiapan kita pertama, kita harus sudah bisa mencapai target itu. Kita fokus, kita konsentrasi hanya di target itu. Setelah kita berhasil, baru kita melanjutkan ke target berikutnya, yaitu kita cari LOE. Karena kita udah punya bekal tadi kan, sertifikat bahasa Inggris, kita lanjut bikin dapat LOE, habis LOE kita lanjut bikin essay kayak gitu. Kalau menurut pengalamanku kemarin dengan cara yang kayak gini, insya Allah kita bisa lebih fokus dalam mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratannya, dan insya Allah juga hasilnya lebih optimal. Nah, kalau dari awal kita udah menyiapkan secara optimal, hasilnya juga optimal, buat mencapai target kita, target utama kita yang besar tadi, itu nggak terasa sesusah di awal gitu. Dan insya Allah juga dengan cara kayak gini kita bisa lebih siap buat bersaing dengan pemburu beasiswa lain kayak gitu. Oke, jadi yang paling utama dan pertama yaitu luruskan niat, bulatkan tekad. Di sini kita bisa ambil kesimpulan yaitu 1 mimpi besar dipecahkan jadi target-target yang luar biasa nih. Jadi kalau kita punya mimpi yang besar itu kita pecah-pecahkan dulu nih, supaya kita mudah mengambil celah atau target tersebut. Seperti halnya dijadikan suatu persyaratan beasiswa tersebut untuk dipecahkan menjadi target-target kecil kayak gitu. Lanjut di pertanyaan keempat, Kak Reva, bagaimana cara kakak tetap selalu positive vibes untuk melanjutkan studi ke Amerika Serikat, Kak Reva? Caraku buat selalu positive vibes sebenarnya gampang banget. Ya, karena kita ingin sesuatu yang positif, jadi kita sebisa mungkin selalu berada di lingkungan yang positif juga gitu. Karena dulu pernah secara nggak sengaja aku masuk ke lingkungan yang negatif, dalam artian orang-orang yang nggak ngedukung aku buat dapetin beasiswa ini, nggak ngedukung, atau bahasa kasarnya kita ini aja kali ya, kayak membuat kita down. Nah kayak gitu. Dan lingkungan yang kayak gitulah yang kita perlu minimalisasi. Mungkin gak perlu dihindari secara langsung ya, tapi diminimalisasi aja kontak sama mereka. Karena ya bakal bikin kita down dan semakin gak yakin dengan mimpi kita gitu. Kita fokus aja ke orang-orang yang udah jadi support system kita di lingkungan yang positif tadi gitu. Wah, benar banget.
cara untuk positive vibes ya kita harus dekat-dekat dan mencari lingkungan yang positif juga Kak Reva ya, yang mendukung semua hal atau semua mimpi dan cita-cita kita. Kalau mau mendapatkan beasiswa ya kumpul sama yang sudah mendapatkan beasiswa ya, minimal kayak gitu. Kita cari seluk beluk kalau bahasa daerahnya tuh ya, kita cari tahu tuh, kepo-kepoin gimana caranya untuk mendapatkan beasiswa. Kembali lagi ke lingkungan yang positif yang mendukung hal-hal yang sedang kita ikhtiarkan. Baik, pertanyaan kelima, Kak Reva, suka, duka, dan kendala kakak sebelum pendidikan ke Amerika apa saja, Kak? Suka duka selama mempersiapkan studi dan juga mempersiapkan beasiswa itu banyak. Ya, yang pertama aku pengen ngomong soal sukanya dulu deh. Sukanya itu secara nggak langsung aku bisa sekalian traveling ya. Karena buat ngurusin dokumen-dokumennya ini nggak bisa aku lakuin cuman di rumahku aja. FYI, rumahku itu ada di kota kecil, jadi kayak buat seleksi, terus minta rekomendasi, ngurus visa segala macem, aku mesti lakuin di kota-kota yang besar kayak Malang, Surabaya, Jakarta. Nah, selama perjalanan itulah aku juga ketemu orang-orang baru dengan kisah-kisah perjuangan mereka dapetin beasiswa A, B, perjuangan mereka buat daftar di kampus A, B, C, kayak gitu. Bisa saling dukung dan bertukar pikiran, intinya kayak gitu. Kemudian dukanya yang umum banget dialamin scholarship hunters adalah ditolak banyak banget provider beasiswa. Sebenarnya dari tahun 2019 sampai 2021 aku nggak daftar banyak beasiswa sih, tapi ya itu, dari semua beasiswa yang aku daftar aku ditolak semua dan alhamdulillah memang rezekinya di BPI ini. Mungkin sekitar berapa ya beasiswa yang nolak aku, kayak 3 sampai 4 lah, 3 sampai 4 beasiswa. Dan ada satu yang itu udah di tahap akhir dan itu sempat bikin aku kecewa banget sih sebenarnya. Pengumumannya dekat sama pengumuman BPI ini, dan karena dekat dan yang beasiswa yang A ini dia nolak aku duluan, aku di situ mulai down dan udah kayak udahlah, kayaknya aku yang BPI ini karena aku tahu saingannya pasti banyak gitu kan. Aku udah pesimis lah, karena di beasiswa yang A ini aja saingannya dikit aku nggak lolos, apalagi yang tingkatnya nasional gitu. Ya udah, semenjak itu aku kayak udah perlahan melupakan mimpiku, dan ternyata ya gimana ya, bukan ini sih, aku merasa bersyukur banget karena doaku yang selama itu dijawab melalui sebuah prestasi yang menurutku kayak almost impossible. Karena dari awalnya, dari kuota 17 beasiswa S2 itu aku langsung masuk di tahap pertama ini. Jadi ada gelombang pertama, kedua, dan ketiga kalau nggak salah. Nah, dari awal kuota 17 ini aku udah masuk dari awal. Jadi kayak 17 nasional tuh kayak aku bener-bener nggak bisa menerima akal sehatku ya. Karena aku tahu sejauh mana kemampuanku selama ini, dan mungkin ini hampir mayoritas adalah kekuatan doa, entah itu doa aku sendiri atau doa orang-orang di sekitarku. Dan aku terima kasih banget sama Yang Maha Kuasa, sama keluarga dan teman-teman yang ikut doain aku juga. Jadi itu suka dukanya.
Nah, ini lebih Masya Allahnya. Benar sekali, kekuatan doa. Kita tidak pernah tahu dari lisan siapa doa-doa tersebut terkabulkan. Bener banget Kak Reva. Mungkin di beasiswa pertama belum jodohnya kayak gitu ya, dan Allah kasih takdirnya di beasiswa yang sekarang Kak Reva dapatkan. Kemudian tadi mungkin bisa kita analogikan seperti backpacker beasiswa hunters kayak gitu Kak Reva ya. Selain persyaratannya yang sangat banyak, kita bisa menjelajahi nih, traveling ke kota-kota untuk mengurus pemberkasan beasiswa tersebut. Jadi selain pengalaman akademik, dapat juga pengalaman yang lebih luar biasa, bisa memperistirahatkan sejenak pikiran dan membuat refresh kembali pikiran kita kayak gitu Kak Reva ya. Pertanyaan selanjutnya Kak Reva, yang keenam, berbicara beasiswa tentunya harus ada prestasi yang kita punya ya Kak. Nah, untuk rules beasiswa kakak ini boleh diceritain sedikit nggak Kak, gimana? Nah, ngomong-ngomong soal prestasi, ini sebenarnya yang aku pengen sampaikan ke banyak orang di luar sana, terutama scholarship hunters ya, bahwa memang pada umumnya beasiswa itu mensyaratkan pesertanya buat punya prestasi yang sangat gemilang ya, semisal minimal nasional gitu. Memang di BPI ini pada umumnya punya banyak skema dan juga punya banyak jalur masuk. Beberapa skema ini memang mensyaratkan kita punya prestasi yang baik di bidang apa aja gitu. Tapi ada juga skema lain yang lebih menitik beratkan hal lain. Contohnya di skema yang saya ambil ini. Di sini karena skemanya itu khusus untuk mereka yang pengen jadi calon dosen gitu. Jadi ya mungkin ini ya, aku nggak terlalu paham sih sebenarnya titik beratnya di mana. Cuman yang aku rasain itu lebih ke apa kontribusi yang kita bisa berikan ke bangsa Indonesia, terutama di dalam bidang pendidikan setelah kita selesai menempuh studi kita di negara tujuan gitu. Jadi benar-benar di beasiswa di skema ini aku nggak pernah ditanya soal prestasiku, aku pun juga nggak pernah menjawab atau nggak pernah masukin prestasiku di esai beasiswaku. Jadi buat teman-teman yang minder, dulu mungkin waktu kuliah atau SMA nggak terlalu aktif ikut lomba-lomba organisasi, itu benar-benar bukan sesuatu alasan buat kita menyerah untuk dapetin beasiswa. Wah, suatu angin segar nih untuk teman-teman pemburu beasiswa yang mau banget mendapatkan beasiswa S2 ini. Berarti nggak harus mempunyai prestasi, tetapi punya niat tulus kayak gitu untuk membangun bangsa. Salah satunya ya tadi, seperti yang dikatakan Mas Reva, mempunyai niat tulus untuk membangun bangsa sebagai pengajar atau memberikan sumbangsi ilmunya kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Baik, kita sudah ada di pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-7 Kak Reva. Pesan untuk milenial yang mau berkarya tetapi dengan tidak meninggalkan pendidikan Kak. Silahkan Kak Reva. Pesan buat teman-teman yang pengen sukses dalam berkarya di bidang masing-masing, kita pasti udah sering banget denger kalau pendidikan itu nggak menjamin kita 100% bakal sukses. Tapi kalau menurut opiniku pribadi ya, ukuran sukses itu relatif, karena yang bisa menentukan sukses atau enggaknya kita ya kita sendiri. Setiap individu punya target atau pengertian tentang kesuksesan sendiri-sendiri. Jadi jangan pernah dengarkan kata-kata orang yang negatif yang justru bikin kita down. Tapi juga jangan lupakan bahwa pendidikan itu bukan segalanya. Dalam artian kita juga selain kita fokus ke pendidikan tinggi kita juga harus
mengimbangi dengan aspek-aspek lain. Katakanlah misalnya memperluas jaringan, kemudian membangun personal branding yang positif, dan banyak aspek yang lain. Mungkin pesan singkat itu yang bisa aku sampaikan, Mbak. Masya Allah, daging semua yang disampaikan oleh Kak Reva, bener-bener banget itu. Kita boleh fokus di bidang kita masing-masing, tetapi ya memang pemikiran kita itu harus open minded kayak gitu ya, bahwa pendidikan itu ya memang baik untuk diri kita maupun orang banyak. Baiklah, terima kasih banyak Kak Reva untuk sharing serta ilmu yang sudah dibagikan kepada kita nih sebagai pemburu beasiswa dan semua kaum milenial dan pemuda-pemudi harapan bangsa Indonesia tercinta ini. Sekian podcast dari Dwi Nofta Official. Kita bakalan kasih narasumber-narasumber yang banyak gizi, manfaat, dan dagingnya di podcast selanjutnya. Tetap stay tune ya. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.